Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan di sini semoga Pak Ustadz juga sehat. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran PJOK ya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Hari ini kita masuk ke tema 7 subtema 3. Materinya adalah peraturan di kolam renang. Anak-anak pasti sudah pernah dong di kolam renang ya. Dan ketika di kolam renang kita itu ada aturan. Nah, aturannya apa saja? Ayo silahkan disimak materi pembelajaran yang Ustadz paparkan berikut ini. Sebelumnya Ustadz akan sampaikan tujuan pembelajarannya ya anak-anak. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan prosedur cara menjaga keselamatan diri dalam aktivitas air dengan runtut dan percaya diri. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan peraturan di kolam renang sebagai upaya menjaga keselamatan diri dengan tepat. Baiklah, di sini Ustadz hanya akan menyampaikan materi saja ya. Ustadz tetap menghimbau supaya anak-anak tidak pergi ke kolam renang supaya terhindar dari virus COVID-19 ya. Terima kasih, silahkan disimak. Yang pertama, peraturan di kolam renang. Tahukah anak-anak bahwa sebagian besar bumi ini terdiri dari air ya? Ada kepulauan ya, ada pulau yang kita duduki ini di Sumatera. Cuman kalau di seluruh dunia ini yang paling besar adalah air. Nah, kita juga harus bersahabat dengan air ya, karena air itu bisa menjadi kawan atau teman dan juga bisa menjadi lawan ya. Kalau kita berteman dengan air, kita harus menjaga kelestarian air itu. Akan tetapi ketika air itu sudah menjadi lawan, dia bisa menyebabkan tsunami yang akhirnya menghancurkan apa yang ditemuinya. Nah, kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di air ya anak-anak. Jadi entah di kolam renang, entah di sungai, entah di pantai, kita harus menjaga keselamatan diri. Nah, ketika di kolam renang itu ada beberapa yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama itu ada rambu-rambu tanda kedalaman air seperti di gambar ini ya. Ini 2,5 m, ini berarti kedalaman airnya 2,5 meter ya anak-anak. Jadi kalau anak-anak masih belum bisa berenang, jangan coba-coba masuk ke kedalaman air yang segitu. Nah, yang selanjutnya rambu-rambu seperti gambar di samping itu adalah kita dilarang mendorong. Maksudnya bagaimana? Kita tidak boleh bercanda dengan teman, dengan ketika ada teman kita yang berdiri di tepian kolam renang, kita jangan bercanda mendorongnya, karena kalau teman kita tidak bisa berenang, dia bisa tenggelam anak-anak. Nah, selanjutnya untuk rambu-rambu ini artinya adalah dilarang terjun di kolam dangkal. Nah, anak-anak bisa melihat di situ ada gambar orang, terus ada garis di bawahnya dan ada benturan. Nah, itu adalah tanda kalau anak-anak terjun di situ, maka kepala anak-anak bisa langsung terbentur di dasar kolam ya anak-anak. Nah, untuk tanda selanjutnya itu adalah tanda dilarang berenang sendiri ya anak-anak. Ya, biasanya tanda ini diberikan di kolam-kolam renang yang dalam. Ya, kalau berenang sendiri yang ditakutkan adalah ketika nanti anak-anak tenggelam tidak ada yang menolong. Nah, rambu-rambu yang selanjutnya yaitu dilarang berjalan di tepi kolam. Ya, tidak hanya berjalan tetapi juga berlari. Kenapa dilarang? Karena biasanya di tepian kolam renang itu kan terbuat dari keramik dan terkena air, otomatis keramiknya itu menjadi basah dan licin ya anak-anak. Makanya kita jangan berlarian di tepian kolam renang. Iya, kalau kita jatuhnya masuk ke air nggak apa-apa, nggak sakit. Tapi kalau kita keplesetnya dan kepala kita terbentur di lantai, nah itu wah sakitnya luar biasa anak-anak. Jadi
dipatuhi rambu-rambunya ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya upaya menjaga keselamatan diri saat berenang. Nah, yang pertama yang harus anak-anak lakukan sebelum berenang itu adalah melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum masuk ke kolam renang, supaya tubuh kita tidak mudah kram ya anak-anak, karena air itu bisa membuat tubuh kita menjadi kram, dan ketika kram kita tidak bisa bergerak, alhasil kita bisa tenggelam di air. Selanjutnya menggunakan perlengkapan renang ya anak-anak, seperti baju renang, kacamata renang, pelampung ya, supaya kita lebih mudah dalam berenang. Nah, selanjutnya berlatih berenang di tempat yang dangkal ya anak-anak. Jika belum bisa berenang, harus cari air yang dangkal, jangan terlalu dalam ya. Selanjutnya tidak berenang sendiri, pastikan ada yang mengawasi atau membantu ya, bisa membantu di depannya. Jadi ketika kita kok tiba-tiba tenggelam, nah tiba-tiba sudah ada orang lain yang menolong kita sehingga kita tidak jadi tenggelam di air. Nah, itu tadi adalah materi pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Silahkan dipelajari dan diterapkan ketika nanti anak-anak di kolam renang. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa menjaga keselamatan di kolam renang. Nah, untuk tugasnya anak-anak, silahkan anak-anak sebutkan beberapa rambu-rambu yang ada di kolam renang tadi ya, yang sudah kita pelajari, berikut dengan penjelasannya ya anak-anak. Terima kasih. Jangan lupa dikumpul di grup WhatsApp PJOK, dipoto dengan lembar kertasnya beserta anaknya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Ustadz, ada kelupaan, silahkan anak-anak belajari lagi ya materi dari Ustadz, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Terima kasih, semangat belajar.